Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 dengan saya Aditya Nugroho Putra bersama kelima teman saya yaitu Benny Kristo, Endah Sulistioningrum, Alia, Ardi Rahmadi, dan Dia Safrida akan menjelaskan tentang mesin Turing. Yang pertama adalah definisi mesin Turing. Apa sih mesin Turing itu? Mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing yang berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Mesin Turing dapat disesuaikan untuk mereplikasi logika yang terkait dengan algoritma apapun. Nah, mesin Turing juga memiliki sekumpulan konfigurasi terbatas atau perilaku mesin sepenuhnya ditentukan oleh status dan simbol pada suatu waktu. Mesin Turing manipulasi simbol pada pita strip berdasarkan tabel aturan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah mesin Turing. Pencipta mesin Turing adalah Alan Matheson Turing, lahir pada tanggal 23 Juni 1912 dan meninggal pada 7 Juni 1954 pada umur 41 tahun di Maida Vale, London, Inggris. Ia adalah seorang peneliti matematika dan komputer dan pahlawan Perang Inggris. Saat masih menjadi mahasiswa di Universitas Cambridge tahun 1931, Turing sudah mempunyai konsep tentang komputer modern yang saat itu mungkin masih jauh dari bayangan siapa saja. Konsep yang kemudian disebut sebagai mesin universal Turing itu muncul di kepala Alan Turing berdasarkan pertanyaan sederhana dari dosen matematikanya, yaitu walau hanya dalam teori, apakah ada sebuah metode atau proses yang mampu menyelesaikan semua hitung-hitungan dalam matematika. Dan selanjutnya, pada 1936, Turing lalu memaparkan konsepnya itu secara lebih detail melalui makalah berjudul On Computable Numbers with an Application to the Ink-Shading Problem. Dalam makalah itu ia menjelaskan bahwa mesin universal nantinya mampu membaca rangkaian angka biner yaitu 0 dan 1 yang akan menguraikan masalah matematika sekaligus memberikan jawaban yang akan dibutuhkan. Singkat kata, mesin itu akan menghitung apa saja yang bisa dihitung. Jadi konsep itu lantas mendapatkan banyak pujian, dari salah satunya yaitu berupa penghargaan dari Universitas Cambridge. Turing saat itu mengatakan dengan yakin yaitu bahwa semua algoritma dan proses mekanik dapat dimasukkan ke dalam sebuah mesin, dan tanpa konsep Turing, sebuah program komputer atau perangkat lunak tidak akan pernah diciptakan. Setelah mengetahui kejeniusan Alan Turing, pemerintah Inggris memperkerjakan Alan Turing sebagai kriptanalis selama Perang Dunia Kedua. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian mesin Turing. Yang pertama itu pita memori atau memory tab, pita tak terhingga. Bagian kiri itu terbatas, bagian kanan itu tak terbatas, yang terbagi menjadi sel-sel. Setiap sel menyertakan simbol atau S, misalnya 0, 1, A, B, X, Y, dan lain-lain, atau simbol spesial yaitu B atau blank, bagian yang tidak terisi. Yang kedua ini komponen atau kepala baca tulis atau yang sering disebut read write head. Bagian ini bisa menulis dan membaca simbol pada sel dalam suatu waktu. Pada model tertentu, kepala dapat bergerak ke kiri atau ke kanan di lapangan dengan L atau R, atau tetap diam sesuai instruksi yang telah diinput pada mesin Turing dan tergantung simbol yang tertera pada sel di pita memori. Yang ketiga ini pengendalian status berhingga atau finite state control atau FSC. Otak dari mesin Turing diimplementasikan dari algoritma pengenalan kalimat, termasuk di dalamnya pengendalian status dan aturan yang telah diinputkan. Mungkin sampai situ saja videonya. Definisi formal mesin Turing. Sebuah mesin Turing secara formal dapat digambarkan sebagai 7 tupel atau 7 daftar elemen. Di antaranya Ki, Sigma, Gamma, S, F, B, dan Delta. Ki merupakan himpunan berhingga state atau status.
Status tersebut sudah diprogramkan ke dalam mesin Turing bersamaan dengan rules atau peraturan-peraturan untuk memproses sebuah input menjadi sebuah output. Pada kasus umum, misalnya, himpunan berhingga state ini dilambangkan dengan key 0, key 1, key 2, key 3, dan sebagainya. Atau dapat juga dilambangkan dengan alfabet seperti A, B, X, atau Y. Kemudian, selanjutnya sigma atau alfabet input. Alfabet input merupakan simbol yang pertama kali diinputkan pada sel pita memori. Misalnya, saat kita menginputkan pita memori ke dalam mesin Turing, sel-sel pada pita tersebut mengandung simbol AAB, 001, 100, dan sebagainya. Kemudian, simbol pada pita atau dilambangkan juga dengan gamma, yang terdiri dari 0 dan 1, serta B atau blank. S atau state awal merupakan status yang pertama kali muncul sebagai proses awal untuk menghasilkan sebuah output. Pada kasus umum, digunakan simbol key 0 untuk melambangkan state awal tersebut. Kemudian, D atau simbol kosong, blank. Simbol kosong ini melambangkan sel tersebut merupakan sel yang kosong. Kemudian, delta atau fungsi transisi yang terdiri dari 3 fungsi transisi, yaitu diam, L atau left untuk bergerak ke kiri, R atau right untuk bergerak ke kanan. Kemudian F atau final merupakan state akhir atau status akhir di mana saat terjadi halt, status tersebut berada pada Q tertentu. Misalnya pada sebuah kasus, halt terjadi ketika berada di Q2. Maka state berakhir di Q2. Dan F-nya merupakan Q2. Ilustrasi cara kerja mesin Turing. Mesin Turing adalah komputasi yang berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Mesin Turing memiliki sekumpulan konfigurasi terbatas seperti perilaku mesin sepenuhnya ditentukan oleh status atau state dan simbol pada suatu waktu. Mesin Turing memanipulasi simbol pada pita strip berdasarkan tabel aturannya. Nah, mesin Turing memiliki 7 elemen, yaitu key, S, G, delta, N, S, dan F. Keterangannya terdapat di slide PPT. Perilaku mesin Turing bergantung pada simbol yang berada pada posisi hit, baca atau tulis, dan status dari finite control. Dalam setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut ini. Yang pertama yaitu berubah status, yang kedua menuliskan simbol pada pita masukan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Yang ketiga menggerakkan hit ke kiri atau ke kanan. Bila dari pasangan state dan simbol yang dituju hit tidak ada lagi fungsi transisinya, berarti mesin Turing berhenti. Bila mesin Turing berhenti di dalam state final atau F, berarti inputan mesin Turing dapat diterima. Sebaliknya, jika tidak berhenti di state, maka inputan tersebut ditolak. Contoh kedua dari ilustrasi mesin Turing. Pada presentasi sekarang digambarkan dengan gambaran yang agak sedikit berbeda, yaitu sudah diketahui arah state-nya akan menjadi seperti apa. Dan kemudian sekarang kita bisa lihat pada presentasi sudah dimasukkan simbol-simbol untuk pitanya. Current state awalnya merupakan key 0 yang membaca pada sel pita yaitu simbol 0. Karena di bagian kiri garis miring merupakan current state atau state yang sedang dibaca dan di sebelah kanan garis miring merupakan angka yang harus dirubah. Key 0 melihat angka 0 dan merubahnya menjadi angka 1, kemudian bergerak ke arah kanan merubah status menjadi key 1. Key 1 membaca simbol yang saat ini sedang berada pada sel yaitu simbol 1. Sesuai instruksi, jika key 1 melihat simbol 1 harus merubahnya menjadi 0 dan tetap berada pada sel tersebut. Status akan tetap berada pada key 1. Kemudian karena key 1 melihat simbol 0 pada sel saat ini, key 1 harus bergerak ke kanan, tapi di gambar saya gambarkan ke bawah karena untuk mempermudah proses selanjutnya.
dan mengubahnya menjadi 1, kemudian bergerak ke kanan dan terjadi status Q2. Q2 ini melihat sel dengan simbol 1, kemudian mengubahnya menjadi simbol 1, lalu bergerak ke arah kanan atau left. Q0 kembali lagi ke state awal. Q0 melihat simbol 1, kemudian Q0 ini mengganti angkanya menjadi 1 dan bergerak ke arah kiri. Karena tidak ada proses lagi yang terjadi, maka halt terjadi. Halt merupakan proses yang penting di dalam proses kerja mesin Turing, karena tanpa halt, sebuah proses akan terjadi terus-menerus berulang, terus-menerus mengalami looping, tanpa pernah bisa berhenti. Nah, analisis dari contoh kasus yang terdapat di PPT, pada first process terdapat beberapa alfabet input definite control seperti A dan B, dan setelah di final process pada finite control berubah menjadi B dan O karena B dan 0 karena mesin Turing berhenti dalam state final F atau F, berarti inputan tersebut diterima. Di sini juga mesin Turing itu bekerja sesuai tahapan atau sesuai sel. Jadi berpindah dari sel 1 ke sel selanjutnya untuk mengubah secara teratur oleh setiap elemennya untuk di mesin Turing. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh mesin Turing pada perkembangan komputer. Dengan mengembangkan atau menggabungkan semua fitur penting dari pemrosesan informasi, mesin Turing menjadi dasar untuk semua proses selanjutnya untuk komputer digital yang berbagi skema dasar mesin dari perangkat input, output, atau tab dan reader, memori atau penyimpanan mekanisme kontrol, dan unit pemrosesan pusat atau mekanisme kontrol. Terima kasih.